Bab 10. Pagi hari suasana di kediaman Mak Dami sudah ramai. Para tetangga sudah banyak yang datang untuk melayat. Kesibukan terlihat di sana sini, semuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Beberapa orang lelaki berada di halaman. Mereka sedang memotong beberapa bambu untuk dibawa ke makam sambil membicarakan banyak hal. Ada juga yang sedang mengukir nama di sebuah kayu balok yang akan dipakai untuk nisan. Sebagian hanya mengobrol dengan para pelayat lainnya. Di ruang tengah beberapa wanita sedang duduk melingkar. Mereka sibuk meronce beberapa bunga seperti kenanga, mawar, gading, dan daun pandan. Sementara Mak Dami masih belum bisa menerima kenyataan. Wanita paruh baya itu masih terisak di dalam kamar dengan ditemani Murti. Sedangkan Surti duduk bersandar di kursi ruang tamu mewakili keluarga untuk menyalami setiap pelayat yang datang untuk berbela sungkawa. "Maafkan kesalahan Bapak ya, Lek." Begitu terus yang diucapkannya dengan lirih setiap ada yang datang dan menjabat tangannya. Sesekali istri Tejo itu menyeka air matanya yang basah. "Yang sabar, Sur. Semua ini sudah takdir yang maha kuasa. Bapakmu orang baik, insya Allah husnul khotimah." Beberapa pelayat mencoba menghibur wanita yang berusaha tegar itu. Beberapa orang lalu lalang menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa ke pemakaman. Beras kuning yang dicampur dengan beberapa uang logam, bunga tabur juga sebuah kendi. Sedangkan di dapur beberapa ibu-ibu sedang sibuk mengolah masakan. Aroma bumbu menguar bercampur dengan aroma kembang juga kapur barus. Nasi dan kuah bersantan dengan isian daging sapi sudah matang. Beberapa wanita yang sedari tadi duduk ikut membantu menuangkan kuah di piring. Ada juga yang kebagian meletakkan kerantang dan memberi sendok. Sementara nasinya ditaruh di beberapa bakul, seseorang diperintah agar memanggil beberapa lelaki yang akan membawa rantang beserta bakul untuk para pelayat yang sedari pagi sudah datang membantu. Ada juga yang akan dibawa ke pemakaman untuk para penggali kubur. Setelah semua proses sudah dilakukan, kini tinggal menyolatkan jenazah yang akan dilaksanakan di musola terdekat. Namun, sebelum itu akan ada wakil dari pihak keluarga untuk meminta maaf atas nama si jenazah. Memohon maaf dan keikhlasan atas kesalahan yang secara tidak sengaja atau sengaja yang pernah dilakukan almarhum selama masih hidup. Juga tentang jika adanya hutang piutang yang belum dilunasi si jenazah, maka akan dibebankan kepada keluarga. Baru kemudian jenazah dibawa untuk disolatkan dengan iringan tahlil. "Sur, ini buat bancakan sor tanah dimasak sekalian ta?" tanya Mina. Surti hanya mengangguk mengiyakan. Setelah itu dia beranjak dari tempat duduknya berjalan terkulai menuju kamar gimana ibu dan adiknya berada. Melihat kedatangan Surti, kembali Mak Dami menangis. Ketika wanita itu berpelukan, mereka berbagi kesedihan juga saling memberi kekuatan. Sementara beberapa tetangga masih sibuk menyiapkan masakan untuk bacaan sor tanah. Setelah itu lanjut memasak untuk acara tahlil nanti malam. Begitulah tradisi di daerah Mak Dami. Jika ada warganya yang meninggal dunia, para tetangga bahu-membahu memberi bantuan walaupun hanya berbentuk tenaga. Malam hari setelah acara tahlil, suasana di rumah Mak Dami masih ramai, banyak kerabat yang datang. Mereka tidak langsung pulang setelah tahlil selesai. Para wanita akan berkumpul di ruang tamu, sedangkan para lelaki akan jandon di teras yang sudah dipasangi terop. Di antara semua saudara yang hadir hanya keluarga Ija. Orang tua Wati yang tidak terlihat, mungkin mereka masih malu atau merasa bersalah atas kejadian yang pernah dilakukan oleh anaknya. Entahlah, hanya dia dan Allah yang tahu alasannya. Acara tahlilan seperti ini akan diadakan sampai hari ke-7. Setelah itu akan ada lagi tahlilan ketika sudah memasuki hari ke-40. 100 dan setahun dan 1000 hari atau kurang lebih 3 tahunan. Hari berganti hari, waktu pun berlalu tanpa terasa sudah hampir 5 tahun Pak Di meninggalkan keluarganya. Mak Dami sudah bisa menerima takdir benar jika waktulah yang mampu menyembuhkan luka.
Kini Mak Dami sudah bisa tersenyum lagi. Wanita paruh baya itu menyibukkan diri dengan menjaga cucu-cucunya. Terkadang dia akan menginap beberapa hari di rumah Murti demi mengobati rasa rindu pada cucunya. Juga untuk menemani putrinya ketika ditinggal dinas keluar kota oleh suaminya. Pagi itu seperti biasa Surti sedang sibuk di dapur membuat sarapan sekaligus untuk makan siang. Sedangkan Tejo sudah ke sawah karena nanti akan bekerja dengan Budi menjadi kuli bangunan. Jadi dia pergi ke sawah lebih awal. Sedangkan Mak Dami tengah menyapu halaman rumah sambil mengawasi Wahid yang sedang bermain sepeda. Wanita paruh baya itu juga sesekali menyapa dan mengobrol basa-basi dengan tetangga yang lewat. Mak Dami menghentikan kegiatannya setelah sebuah motor berhenti tepat di depannya. Biran, adik suaminya itu datang dengan senyum mengembang. "Apa kabar, Yuk?" tanyanya basa-basi. Untuk sesaat Mak Dami nampak tertegun karena tak menyangka akan kedatangan tamu yang tak terduga. Namun dia segera menguasai keadaan. "Alhamdulillah baik, Ran. Tumben pagi-pagi sudah datang ke sini. Dari mana atau mau kemana nih?" tanya wanita yang mengenakan daster batik panjang itu. "Aku ada perlu sama kamu, Yuk. Penting. Jadi lebih cepat lebih baik," sahutnya sambil tersenyum. "Kamu, Yuk. Penting. Jadi lebih cepat lebih baik," sahutnya sambil tersenyum. Mak Dami menatap iparnya sekilas. Dia merasa tidak nyaman seolah kedatangan Biran ke rumahnya membawa niat kurang baik. "Gak disuruh masuk nih, Yuk?" tanya lelaki yang garis wajahnya mirip dengan almarhum suaminya. "Oh, ayo silakan, Wahid kalau sepedaan, gak usah jauh-jauh, nenek mau masuk." Sebelum masuk, wanita itu berpesan pada cucunya. "Sur, buatkan teh untuk Lek Biran," serunya pada putri pertamanya. Setelah mereka sudah duduk di ruang tamu. Surti yang mendengar panggilan ibunya gegas keluar untuk melihat apa gerangan. Ibu muda itu tersenyum dan meraih tangan adik bapaknya untuk salim. "Kok tumben pagi-pagi, Lek?" tanya Surti basa-basi. "Iya, Sur, suaminya mana?" tanya Lek Biran yang juga basa-basi belaka. "Mas Tejo ke sawah, Lek," sahut Surti yang ditanggapi dengan anggukan kecil oleh pamannya itu. "Silakan ngobrol sama ibu, Lek, aku mau bikin minum," pamit Surti sambil bangkit. Kemudian ke belakang meninggalkan mereka berdua. Setelah Surti tak terlihat, Mak Dami pun menanyakan perihal kedatangan iparnya tersebut. "Jadi ada perlu apa kamu sama aku, Ran?" tanya Mak Dami tanpa basa-basi. "Gini loh, Yuk, rumah ini kan dulu milik orang tua kami. Berhubung Kang Dik sekarang udah tiada, jadi rumah ini ya harus dibagi rata sama semua saudara. Gitu loh, Yuk," sahut Biran. "Aku harap Mbak Yu jangan serakah jadi orang," imbuh lelaki itu dengan suara pelan. "Kalau bicara itu jangan sembarang, belum juga 1000 harinya kakangmu. Kamu sudah bungkit-ungkit masalah rumah ini. Yang serakah itu siapa?" Mak Dami menatap lekat manik mata iparnya itu, membuat Biran jadi salah tingkah. "Pokoknya aku gak akan tinggal diam, Yuk. Ini dulu rumah orang tua kami, dan kami berhak atas rumah ini. Setuju atau tidak, aku dan saudara yang lain akan mengurus ini ke balai desa." Napasnya tersengal ketika lelaki yang disebut Biran itu berbicara. "Ingat itu, Yuk. Permisi." Setelah berucap, lelaki itu pun beranjak pergi. Sementara Surti masih berdiri termangu di ambang pintu penghubung sambil membawa nampan berisi cangkir teh yang masih mengempulkan asap.